Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Jumat Agung untuk kita semua di tahun 2026. Pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung di tahun ini, saya mengundang saudara untuk fokus mendengarkan firman Kristus, Injil Kristus dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada hari ini, tema daripada Jumat Agung di tahun 2026 ini yaitu State of World Before Cross and After Cross. State of World Before Cross and After Cross. Keadaan dunia sebelum salib dan sesudah salib. Pendekatan teologis secara biblika atau alkitabiah dan sistematika, eksposisi bahasa asli Perjanjian Lama dan Baru, konteks jauh dan dekat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta aplikasinya. Yang pertama, State of World Before Cross, keadaan dunia sebelum salib. Dikatakan di Roma 3 ayat 23 tentang keadaan dunia sebelum salib Kristus. Apa yang terjadi di sana? Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kata dosa dalam bahasa Ibrani adalah hata, ya, yang artinya meleset dari sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Ya, itu kita bisa buka di dalam Hakim 20 ayat 16. Ya, bagi saudara-saudari yang mempunyai Alkitab, ya, secara digital ataupun secara fisik, boleh kita baca bersama-sama di dalam Hakim 20 ayat 16. Ya, dikatakan, dan laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap dari mereka tidak dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Ini peperangan bangsa Israel melawan Bani Benyamin pada saat itu di tanah Gilead sampai ke Berseba, ya, di mana pada itu bangsa Israel berperang, ya, menuju bangsa Gibea, ya, namun mereka kalah dalam peperangan itu. Ya, jadi kata dosa dalam bahasa Ibrani meleset, ya, dalam bahasa Yunani hamartia,
tidak tepat sasaran atau tidak dapat mencapai standarnya Tuhan, gagal mencapai standarnya Tuhan, ya, itu keadaan manusia akibat dosa sebelum salib. Kita gagal mencapai standarnya Allah, kekudusannya Allah, kesuciannya Allah, kemuliaan Allah. Ya, gambar Allah telah rusak akibat dosa. Keadaan dunia, ya, sebelum salib adalah yaitu yang kedua adalah korban dalam PL atau perjanjian lama tidak bisa menutupi dosa. Ya, Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Ya. Apa bunyinya? Ya. Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan untuk sekali selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Haleluya. Di dalam perjanjian lama, setiap bangsa Israel atau umat Tuhan jatuh ke dalam dosa, melakukan dosa, mereka harus membawa binatang kepada imam di bait Allah, dan imam akan memeriksa binatang yang akan disembelih untuk menjadi persembahan, ya, bagi penghapus dosa mereka bangsa Israel. Kalau korban itu baik, tanpa cacat, tanpa celah, tidak ada noda, tidak ada kotoran, ya, tidak ada luka, maka korban itu, binatang itu, domba atau lembu itu diterima lalu dibakar di dalam tungku berapi-apian, lalu asapnya yang mengebul itu, asapnya yang keluar itu jadi bau-bau harum di mata menjelang doa, ya, akan menutupi dosa di dalam hati nurani mereka. Namun jikalau korban itu tidak kudus, tidak suci, kotor, najis, ada luka, ada noda, ada celah, maka
itu tidak akan menyempurnakan hati nurani manusia pada umumnya. Itu tercatat di Imamat pasal 16. Ya, dan di dalam bahasa Yunani adalah ilasterion, artinya alat pendamaian. Jadi korban itu adalah alat pendamaian untuk membersihkan hati nurani, menutupi dosa secara rohani nurani, ya, bagi orang-orang yang mempersembahkan korban, ya. Tapi kabar baiknya, Kristus di dalam perjanjian baru akan datang dan telah datang untuk memurnikan, menyempurnakan, menghapus dosa dunia. Roma 3 ayat 25 berbicara bahwa korban itu adalah alat pendamaian bagi dosa-dosa manusia di dunia. Di Roma pasal 3 ayat 25 bahwa korban itu alat pendamaian bagi orang berdosa kepada Allah. Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam dadanya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Korban dalam PL Perjanjian Lama hanyalah bayangan, ya, skiak dalam bahasa Ibrani, di Ibrani pasal 10 tadi, ya. Jadi secara teologinya manusia memerlukan korban yang final, korban yang asli, murni, ya, yang dapat bisa menanggung dosa manusia, menghapus dosa manusia. Dibutuhkan korban yang murni, korban yang sulung, korban yang final untuk menanggung semua dosa manusia. Dan itu dinubuatkan di Yesaya pasal 53 ayat 5, ya, di dalam perjanjian lama, tentang hamba Tuhan yang menderita karena kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena dosa saudara, dosa saya, pelanggaran saudara, pelanggaran saya. Di dalam konteks perjanjian baru bahasa Ibrani, ya, atau teks Ibrani membandingkan korban dalam kitab perjanjian lama dengan Kristus di dalam perjanjian baru bahasa Yunani. Konteks perjanjian lama di Imamat pasal 16, ya, tentang hari pendamaian, itu merupakan tipologi, nubuatan, gambaran tentang salib Kristus yang memperdamaikan manusia berdosa dengan Bapa Surgawi. Haleluya. Keadaan dunia sebelum salib, state before cross, ya. Yang ketiga adalah dunia di bawah, ya,
dunia di bawah kuasa dosa dan maut atau setan, iblis. Yang di Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya. Jadi di dalam kitab Ibrani ini mengatakan manusia hidup dalam ketakutan, ya, karena mereka hidup di dalam kuasa iblis dan maut, ya. Dosa membuat manusia hidup dalam ketakutan, ya, takut mati, takut maut, takut segala-galanya, ya. Mengapa? Karena ada penuduh, ada diabolos di situ, penuduh yang merupakan gambaran setan atau iblis yang menakut-nakuti manusia supaya manusia merasa dirinya layak untuk mati, layak dihukum, layak diadili oleh Tuhan. Ya, kuasa dosa menjadikan manusia hidup di bawah maut. Kejadian 3 ayat 15, gambaran tentang nubuatan seorang Mesias yang akan datang dan telah datang, yang akan menghancurkan kepala si ular, yang merupakan gambaran setan atau maut. Dan benih perempuan itu akan meremukkan kepala si ular atau setan di kayu salib. Dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Extending Grace, tidak lagi hidup di bawah kuasa maut atau kematian. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, haleluya. Itulah keadaan dunia sebelum salib, ya. Dunia tanpa salib mengakibatkan hidup dalam ketakutan, takut sial, takut mati, takut miskin, takut susah, takut nanti mau makan apa, mau minum apa, semua ditakuti. Itu efek buah dari dosa sebelum salib.
Makanya banyak akhir ini orang takut menghadapi dunia yang gelap dan berdosa ini. Kabar baiknya, jangan takut. Dikatakan Lukas 2 ayat 10. Sebab juru selamat telah lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia mati, dia disalibkan, dia terhukum, dia dimurkai oleh Allah, dan bangkit pada hari ketiga, hidup di dalam kita orang-orang percaya. Lalu bagaimana kehidupan setelah salib Kristus? Ya, bagaimana hidup orang-orang yang hidup di bawah atau setelah peristiwa salib Kristus? Yang pertama, setelah salib Kristus, ya, kita memperoleh pembenaran, pendamaian di mata Allah. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Saudara diberkati, amin. Ayat 20. Ya, tadi kan itu hal-hal yang mengenai sebelum salib. Lalu bagaimana sesudah salib? Yang pertama, yaitu pendamaian dan pembenaran. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yaitu Kristus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia, yaitu Bapa, mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara dan saya setelah salib, hidup di dalam setelah salib, kita berdamai dengan Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita diperdamaikan oleh Dia melalui anaknya yang mati di kayu salib. Kedua, setelah ini masih bagian pertama ini, after cross atau setelah salib. Ya, bukan hanya kita diperdamaikan. Setelah salib, saudara dan saya dibenarkan. Ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kata dibenarkan dalam bahasa Yunani dikaio, artinya dibenarkan, dianggap benar, dijadikan benar, dan diperdamaikan. Katalajo dalam bahasa Yunani-nya, katalajo artinya diperdamaikan. Artinya tadinya saudara dan saya adalah musuh Allah, setuju Allah, lawan Allah, ya, terpisah dari Allah akibat dosa. Tapi kabar baiknya kita diperdamaikan, disatukan kembali dengan Allah lewat karya salib Kristus. Itulah kehidupan after cross, setelah salib. Ya.
bagian kedua setelah salib, bagaimana hidup orang-orang setelah salib. Yohanes pasal 8 ayat 34. Ya, dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Ya, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya, ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib di Golgota bukan hanya memindahkan manusia berdosa dari neraka ke surga, dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang, tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib memberikan kemerdekaan dari dosa, bebas dari dosa, lepas dari dosa. Ya, itu juga dikatakan di Roma 3 ayat 2 ayat 5. Ya, bagi saudara yang saat ini masih terkungkung dalam dosa, terikat dengan kebiasaan dosa, datang kepada salib Kristus, terima pengampunan dosa dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Roma 3 ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya. Secara konteks dekat, kita menerima pembenaran oleh Allah karena Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, sehingga kita dapat hidup benar sesuai dengan status kita. Ya, tadinya kita orang berdosa, diperbudak dalam dosa. Ya, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan Allah dalam Kristus. Maka kita harus wajib hidup benar, hidup kudus, hidup suci sesuai status identitas kita dalam Tuhan Yesus. Ya, state of world after cross, kehidupan setelah salib atau keadaan dunia setelah salib, yaitu kuasa dosa dan maut dikalahkan. Dalam bahasa Yunaninya apek diomai, artinya melucuti, ditanggalkan, dilepaskan. Ya, dalam bahasa Yunaninya nikao, artinya menang. Kalau dalam bahasa teologis
Kristus Victor. Kristus memberi kemenangan. Artinya salib Kristus atau kematian Kristus memberi kemenangan bagi kosmos, bagi dunia. Ditekankan oleh Kolose 2 bahwa Kristus memberikan kemenangan dari segala dosa dan maut, kemenangan dari ikatan-ikatan belenggu dosa dan maut, supaya kita beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya, bahwa secara sistematika, teologi sistematika, total depravity, manusia akibat dosa mengalami kerusakan secara moral dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Yeremia 17 ayat 9, ya. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia pasal 17 ayat 9. Apa perkataan firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 17 ini, ayat 9 ini? Demikianlah firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Artinya akibat dosa, ya, karena dosa manusia hidup dalam kekedasan, ya, moral, kekedasan, tingkah laku, attitude, karakter yang negatif, yang tidak baik ada dalam dirinya. Manusia hidup dalam kekedasan, kejahatan, kebrutalan, ya, kotoran, kenajisan, dan tidak ada seorang pun menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Kalau kita lihat konteksnya secara konteks jauh dan dekat, konteks dekat adalah menjelaskan dosa universal, ya. Konteksnya adalah dosa universal seluruh dunia. Dunia ini telah diliputi, dinaungi oleh dosa, ya. Konteks jauhnya adalah di Kejadian 3, kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, membawa kutuk bagi dunia, bagi kosmos ini, ya. Namun di balik itu semua ada kabar baik yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang janji keselamatan, nubuat keselamatan
bagi orang-orang yang berdosa seperti kita di dunia ini. Di Yesaya pasal 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian seperti domba-domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakannya kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara dan saya seperti domba, ya, yang jauh dari Tuhan, ya. Secara konteks jauh, Abraham dibenarkan oleh iman, ya, di Kejadian 15 ayat 6, ya. Maka dari itu yang menjadi aplikasinya bagi kita, ya, aplikasi dari renungan Jumat Agung 2026 ini. Yang pertama, orang percaya dibenarkan oleh Allah, ya, maka tidak lagi hidup di bawah dasar takut, ya. Sebelum Golgota, sebelum salib, kita hidup di bawah takut. Tapi di dalam Kristus, setelah Golgota, setelah salib, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, ya, tidak lagi hidup dalam rasa bersalah yang berlebihan. Kata Yesus di atas kayu salib, "It is finished," sudah selesai, ya. Maka dari itu, saudara, ketika Yesus sudah mengatakan sudah selesai, maka Tuhan ingin kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamat dan raja di hidup kita, yang telah mati dan bangkit dan akan datang kembali. Kesimpulan, dunia sebelum salib adalah dunia yang hidup dalam dosa, di bawah dosa, murka Allah, dan maut atau kematian. Namun sesudah salib ada pendamaian di sana, pembenaran di sana, ada kemenangan di dalamnya, serta jalan akses kepada Allah Bapa. Salib adalah titik balik kosmos atau dunia, ya. Maka respon kita sebagai orang-orang yang hidup setelah salib Kristus, after cross, yang pertama, renungkan dosa kita dan kebutuhan akan salib, kebutuhan akan keselamatan dalam salib. Yang kedua, terima karya Kristus Yesus dengan iman percaya, ya, bahwa Kristus benar-benar mati sebagai manusia, bangkit dan hidup kembali. Dan ketiga, hidup
sebagai umat tebusan Allah. Lalu tugas kita yang keempat, beritakan salib Kristus. Katakan amin, haleluya. Biarlah renungan Jumat Agung 2026 tahun ini membawa kita semakin lagi memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus, berjalan di dalam Yesus, sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Apapun tantangan kita, masalah kita, godaan kita, hiduplah setelah salib, berjalanlah setelah salib. Lakukan aktivitasmu, aktivitasku setelah salib sampai pada akhir. Nah, kita bertatapan dengan Yesus, muka dengan muka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.